Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, beliau Bapak Insinyur Muhammad Fakih yang pada pagi hari ini akan memberikan kajian pada subuh terkait dengan kitab Arba'in Nawawi. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi TS Bapak Muhammad Masuri beserta seluruh jajaran Takmir Masjid. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Manarul Ilmi TS yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan rutin kita, yakni kajian pada subuh dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma. Jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuki sesi inti pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada beliau Bapak Insinyur Muhammad Fakih untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bisa pagi ini melanjutkan lagi kajian kita tentang kitab hadis Arba'in Nawawiyah dan juga kitab Al-Wafi syarahnya hadis Arba'in Nawawiyah. Mari kita buka dulu dengan membaca Fatihah kepada Nabi, kepada para sahabat, para ulama, dan juga pada musannif dari kitab ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi auladihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين وعلماء العاملين المصنفين المخلصين جميع الأئمة المجتهدين وجميع الملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى شيخ عبد القادر الجيلاني ونخص خصوصا إلى مصر جميع العلماء إلى خصوص ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ النووي والشيخ الحافظ ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ مصطفى طيب البغاء والشيخ محي الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Apa sharingnya sudah muncul? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis yang kelima. Al-hadithul khamis. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Ini teksnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang kelima ini tentang amal, bagaimana kaifiat amal itu. An Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, yaitu Ummu Abdillah Aisyah, yaitu Aisyah. Jadi Aisyah Ummul Mukminin, istrinya Nabi Muhammad SAW itu juga dijuluki sebagai Ummu Abdillah karena beliaunya ini tidak punya putra sehingga mengasuh putra dari Mbak Yunya, yaitu putranya Zubair bin Awam yang menikah dengan Mbak Yunya. Aisyah ini punya anak namanya Abdullah. Maka kemudian Ummul Mukminin Aisyah itu dipanggil juga sebagai Ummu Abdullah. Nah, Abdullah ini putranya Zubair yang menikah dengan Mbak Yunya Aisyah, yang terkenal dalam sejarah sebagai Abdullah bin Zubair. Nanti pada peperangan antara kaum muslimin dengan Yazid bin Muawiyah ini terkenal perangan antara Abdullah bin Zubair dengan tentaranya Yazid bin Muawiyah ini. Jadi an Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, yaitu Ummi Abdillah Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberi ridwan kepada Sayyidah Aisyah. Qalat, telah berkata Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa, barang siapa membaru-barukan atau mengada-adakan, man ahdatsa, barang siapa mengada-adakan, fi amrina, di dalam urusan agamaku, hadza ini, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kita ini, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan dari bagian agama itu, fahuwa raddun, maka hal itu akan ditolak. Ini hadisnya singkat sekali. Wa fi riwayat Muslim, kalau di dalam riwayatnya Imam Muslim, riwayatnya Imam Bukhari, kalau riwayatnya Imam Muslim, man amila amalan, man, barang siapa amila, beramal atau melakukan sesuatu amalan, sesuatu amal, laisa alaihi amruna, yang bukan dari sesuatu yang ditetapkan dalam amruna, agama kita, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Hadis ini merupakan hadis yang penting juga dan diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Yang pertama, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab As-Sulh atau perdamaian. Tentang babnya adalah jika ada orang berdamai dengan perdamaian yang batil, perdamaian tersebut ditolak. Ini kalau di kitabnya Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim dalam Al-Aqdiyah atau keputusan-keputusan atau akad, dalam bab membatalkan hukum-hukum yang batil dan menolak perkara-perkara yang baru, di kitabnya Imam Muslim. Kalau kitabnya Imam Abu Dawud dalam As-Sunnah, bab menepati sunnah. Ada juga dalam Imam Ibnu Majah dalam muqaddimahnya. Nah, ini hadis ini dianggap sebagai penting karena merupakan kriteria amal. Kalau dulu hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, segala sesuatu bergantung pada niatnya dan setiap seseorang akan memperoleh apa yang diniatkan. Itu merupakan kriteria atau timbangan amal kita dari sisi batin. Yang ini, yang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, ini merupakan kriteria atau timbangan dalam amal kita dari sisi lahir. Mengapa seperti itu? Karena setiap amal
yang tidak mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya, maka amal tersebut ditolak, tidak diterima. Kalau kemarin itu yang hadis pertama, kalau amal niatnya tidak karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Kalau ini, kalau amal tidak mengikuti Rasulullah, maka dia akan ditolak. Jadi sekali lagi, hadis ini merupakan kriteria atau timbangan amal dari si dohirnya. Bagaimana amal itu dilakukan. Kemudian dalam fikih hadisnya dijelaskan, yang pertama, maksud dari hadis ini, Islam itu harus ittiba, mengikuti, bukan melakukan bid'ah, mengikuti. Jadi mengamalkan agama Islam itu harus mengikuti tuntunan Nabi, tidak boleh melebih-lebihkan atau menambahkan amaliyahnya. Nah, tentang ittiba atau mengikuti Nabi kita Muhammad SAW itu ada beberapa ayat, banyak ayat. Antara lain yang disebut dalam syarah ini adalah Quran surat Ali Imran ayat ke-31 dan 32. Ini yang memperkuat bahwa kita itu harus mengikuti apa-apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Ini punya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila atau jika kamu sekalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunimu. Dzunubakum, semua dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan, qul atiullaha, katakanlah Muhammad, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa rasul, dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau, adapun jika kamu menentang atau menyeleweng, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi menyimpang atau menyeleweng dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah itu merupakan kekufuran. Jadi sudah ini apa namanya? Nah, dari ini apa namanya penjelasan Quran ini memang kita kalau beragama Islam itu maka kita harus mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Apapun yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dan apapun yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, baik itu yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada yang dalam Sunnah Nabi, itu harus kita lakukan. Nah, ini di sini mengikuti Sunnah Nabi itu nanti ada beberapa perbedaan. Karena apa? Karena kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ini, yang namanya Sunnah Nabi itu adalah apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah fi'liyah, melakukan sesuatu. Nabi melakukan sesuatu itu sunnah. Dan oleh karena itu maka boleh kita mengikuti. Yang berikutnya adalah Nabi mengatakan sesuatu. Jadi perkataan Nabi itu juga sunnah. Oleh karena itu kita bisa mengikuti sebagai dasar hukum. Nah, kemudian yang ketiga adalah diamnya Nabi terhadap sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Ini sunnah takririyah atau diamnya Nabi. Nabi melihat seseorang sahabat melakukan sesuatu ibadah atau apa, Nabi mendiamkan. Itu artinya Nabi memperbolehkan. Itu pun sunnah. Nah, tiga itu yang boleh dipakai sebagai dasar hukum mengikuti Nabi. Nah, ada pihak lain yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Nah, ini dipakai dasar hukum. Ini kita tidak menggunakan itu. Karena Nabi tidak melakukan sesuatu itu banyak sekali, tidak terhingga.
Jadi tidak tidak bisa statement seperti itu dipakai sebagai dasar hukum. Jadi sekali lagi kalau pemahaman kami Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah hadis atau sunnah Nabi itu adalah semua sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi, dan sesuatu yang didiamkan oleh Nabi. 3 itu. Kalau sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu tidak bisa dipakai berdasar hukum. Nah ini nanti di sana itu ada perbedaannya ini. Nah kemudian yang berikutnya tentang keharusan kita mengikuti sunnah Rasul Nabi itu juga ada dalam Al-Quran ini surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasfaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini katanya. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW ini berdasarkan hadis yang beberapa yang diriwayatkan oleh para ulama yang juga ada di kitab syarahnya Arba'in Nawawi ini. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ini duduk bersama para sahabat, kemudian beliau menggambar garis lurus di depannya gitu. Terus juga kemudian beliau menggambar beberapa garis lain di sisi kirinya dan di sisi kanannya. Lah Nabi kemudian mengatakan harus mengikuti jalannya Nabi, yaitu jalan yang lurus, yang di tengah itu. Jangan mengikuti yang ada di kanan, maupun yang ada di kiri, itu nanti akan menyesatkan. Dan jalan Nabi itulah yang di tengah itu. Nah kemudian Nabi menyitir ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa anna hadza, maka sesungguhnya hadza sirati, ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Nah, jadi Nabi sudah pesan benar-benar kepada para sahabat pada saat itu dengan cara menggambarkan garis itu. Ini garis tengah yang lurus, ini adalah jalanku. Wa inna hadza sirati mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Walat tatabi'us subula, dan janganlah kamu sekalian mengikuti jalan-jalan. Itu tadi yang ditulis di gambar Nabi sebelah kanan dan kiri tadi. Subula, jalan-jalan di sebelah kanan maupun kiri. Fatafarraqu bainakum an sabilihi, maka kamu akan bercerai-berai dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini keharusan kita mengikuti ajaran Nabi. Mengikuti hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain yang di sebelah kanan kiri yang digambar oleh Nabi kita tadi. Fatafarraqu bikum, maka kamu akan tercerai-berai an sabilihi, dari jalan Nabi Muhammad SAW. Dzalikum wasaqum bih, demikian ya dia merintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi mengikuti jalur jalan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itulah jalur jalan yang disebut dengan ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini pemahaman hadis itu yang pertama. Ada hadis lain yang juga senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi. Ini yang sering disitir oleh kawan-kawan lain yang selalu membid'ah-bid'ahkan ini amaliyahnya orang lain yang beda pemahaman tentang tadi itu, 3 hal tentang pemahaman hadis tadi. Ini hadis ini disebutkan riwayatkan oleh Imam Muslim juga dan ditambahi juga dalam riwayat Imam Baihaqi. Amma ba'du fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Terus kemudian kalau dalam riwayat Imam Baihaqi ada tambahannya
Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dhalalah, yang sesat, itu ada dalam neraka. Khairul hadis, sesungguhnya sebaik perkataan kitabullah, itu kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Wa khairul hadi, sebaik-baik hidayah atau petunjuk, huda Muhammadin, yaitu petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umur, sejelek-jelek perkara, muhdatsatuha, itu adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin, dan setiap yang diada-adakan, bid'atin itu bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah, dhalalah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap dhalalah itu setiap yang sesat itu ada dalam neraka. Nah, sekali lagi ini yang sering kali dipakai oleh kawan-kawan di luar kita itu, yang selalu membid'ah-bid'ahkan amaliyah-amaliyah kita, yang sebenarnya semua amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada landasan hukumnya. Nanti ada penjelasan berikutnya. Yang kedua, ini tentang amal yang ditolak. Nah, kalau amal yang ditolak itu, kalau menurut Al-Quran itu yang bagaimana? Amal yang ditolak ini meliputi dua hal, yaitu baik ibadah maupun amalah. Ini yang ibadah yang dalam Al-Quran ini disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan dari Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukum dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi ini tidak boleh. Nah, contoh yang diberikan di sana itu dalam menyikapi ini adalah apa-apa yang dilakukan oleh baik orang-orang musyrik maupun orang-orang Yahudi dan sebagainya, yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan sesuatu yang tidak diharamkan, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Yahudi ada kepercayaan unta itu yang begini itu nanti halal bagi orang laki-laki, tidak halal bagi orang wanita, dan sebagainya. Nah, tambahan-tambahan seperti itu yang menyebabkan ditolaknya amal itu menurut ayat ini. Nah, berikutnya lagi itu adalah wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Ini surat Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana sholatuhum, dan salat mereka di sekitar Baitul inda baiti, di sekitar Baitullah itu, illa muka'an, tiada lain kecuali siulan, watasdiyah, dan tepukan tangan. Fadzuqul azab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab tersebut disebabkan kekafiran. Nah, ini ceritanya ayat ini juga menyatakan bahwa pada zaman itu orang-orang musyrik Mekah itu juga tawaf di sekitar Ka'bah. Tapi tawafnya itu tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka bertawaf itu ada yang pakaian biasa, ada juga yang telanjang. Dan di dalam tawaf itu kemudian mereka melakukan siulan dan tepukan tangan. Bahkan ada riwayat mengatakan siulan seperti orang-orang kita miulkan memasukkan tangannya ke dalam mulut dan ditiup itu. Itu kurang lebih seperti itu. Inilah ya, jadi tawafnya sama memutari Ka'bah seperti itu, tetapi yang pertama itu dia melakukan tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW. Yang kedua, dia menggunakan siulan dan tepukan. Ini yang disebutkan dalam apa namanya Al-Quran tentang ibadah yang ditolak, amal yang ditolak. Contohnya itu. Nah, kalau contoh lain pada zaman Rasulullah Muhammad SAW itu yang ditegur Nabi juga, ada seorang sahabat itu nazar. Nah, nazarnya itu aneh. Kalau tujuannya tercapai, maka dia akan melakukan puasa. Tapi di samping puasa, dia juga akan berdiri dan tidak duduk dan berdiri di panasnya matahari. Nah, ini ada tambahan puasa, berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, dan berada di panasnya matahari. Nah, ini ditegur Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Rasulullah menyuruh duduk, berteduh, dan menyempurnakan puasanya. Yang diajarkan Nabi itu hanya puasa saja. Puasa dari apa namanya, sebelum fajar shadiq terbit sampai dengan terbenamnya matahari. Bahkan puasa Ramadan saja yang agak sedikit berbeda. Nabi kita Muhammad SAW itu kalau puasa seringkali maghrib dilanjutkan sampai isya, setelah isya baru berbuka. Ada sahabat yang ikut begitu, itu ditegur Nabi tidak perlu mengikuti Nabi seperti itu karena Nabi ada hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum muslimin yang awam tetap mengikuti syariat yang ditetapkan mulai sebelum terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh ditambah-tambah seperti itu. Nah, kemudian contoh yang dilarang oleh Nabi dalam muamalah yang dianggap menjual sesuatu yang baru, mengada-adakan. Itu suatu ketika ada seseorang yang punya anak, kemudian anaknya itu pergi bersama kawannya kemana, akhirnya anaknya itu berzina dengan istri kawannya itu. Nah, kemudian orang tuanya ini mengubah hukuman itu, yaitu dengan cara memberi fidyah berupa kambing 100 ekor dan 1 orang budak. Nah, ini tidak boleh. Ini dibatalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anak itu tetap dikenai hukum cambuk dan juga dikenai pengasingan selama 1 tahun. Jadi ini adalah contoh dari amal yang tidak boleh penambah-penambahannya itu. Ini yang ketiga ya, yang kedua ya, tentang amal yang ditolak. Jadi yang pertama itu tentang bagaimana kita harus mengikuti Nabi, yang ini tentang amal yang ditolak itu. Berikutnya yang ketiga tentang fikih hadis ini adalah amal yang diterima. Ada amal yang diada-adakan tetapi tidak bertentangan dengan syariat, memiliki dalil-dalil dan kaidah-kaidah dalam syariat. Amal seperti itu diterima, terpuji, dan tidak ditolak. Nah, ini tadi ya. Karena itu tadi perbedaan dalam mendefinisikan sunnah Nabi. Kalau kita itu mendefinisikan yang namanya sunnah Nabi itu adalah apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, sunnah fi'aliyah, apa-apa yang dikatakan oleh Nabi, sunnah qauliyah, dan apa-apa yang didiamkan oleh Nabi, yaitu sunnah takririyah. 3 itu. Tidak ada sunnah itu Nabi tidak melakukan. Nah, ini Nabi tidak melakukan itu tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum dan itu tidak masuk kategori sunnah. Nah, orang-orang yang menganggap semua kegiatan-kegiatan seperti tahlil, seperti baca sholawat dan sebagainya itu bid'ah, itu karena ini Nabi dulu tidak melakukan. Nah, ini. Nah, padahal Nabi dulu tidak melakukan itu banyak dan itu bukan dasar hukum. Banyak hal ini contohnya, ada beberapa contoh yang dulu Nabi tidak melakukan tapi kemudian dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama yang terkenal, kodifikasi Al-Quran menjadi mushaf yang terbukukan. Ini pada zaman Abu Bakar. Ketika Nabi kita Muhammad SAW masih ada, itu Quran hanya ditulis dan ditulis di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di tulang, ada yang di
kulit kayu, ada yang di batu dan sebagainya, ada yang kulit binatang dan sebagainya, tapi belum dibukukan. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, banyak yang usul karena takut jangan-jangan nanti Quran itu hilang. Karena banyak para sahabat yang menghafal Quran yang juga gugur dalam peperangan dan sebagainya, maka perlu dibukukan. Mula-mula Nabi Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia melakukan itu. Ya, karena Nabi tidak melakukan, tapi kemudian atas desakan semua para sahabat, akhirnya Nabi Sayyidina Abu Bakar membukukan mushaf. Itulah mushaf pertama yang dibukukan oleh sahabat, yaitu Abu Bakar. Itulah bid'ah yang dulu tidak dilakukan oleh Nabi, tapi jangan melakukannya. Dan sampai akhir hayat, itu kalau tidak salah, mushaf itu berada di tangan Ummul Mukminin Hafsah, kalau tidak salah. Nah, kemudian bid'ah yang lain, penyeragaman mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini ketika ini sudah di mushaf itu sudah dibukukan pada zaman Abu Bakar, kemudian dicetak beberapa, dikirim ke beberapa kawasan Islam yang sudah meluas sampai Damaskus, sampai Syria dan sebagainya. Kemudian mulai timbul perbedaan cara membaca, dan ini akibat cara pemahaman orang-orang di luar suku Quraisy. Oleh karena itu kemudian Sayyidina Utsman membuat mushaf yang seragam. Yang satu, kemudian yang lain-lain itu dibakar. Mushaf-mushaf yang agak berbeda tulisan-tulisan sini dibakar, satu-satunya yang ditaskhih, yang ditaskhih tentu oleh para penghafal Quran, para sahabat yang dulu penulis wahyu dan sebagainya masih ikut, itu jadilah mushaf Utsmani. Nah, jadi satu. Itulah yang diturunkan sampai sekarang, mushaf Utsmani. Jadi ini pun merupakan bid'ah, yaitu menyeragamkan surat penulisan Al-Quran itu. Tapi dilakukan oleh Sayyidina Utsman untuk kepentingan kaum muslimin. Dan karena itu maka kita sekarang kalau menemukan potongan Quran dan sebagainya itu tidak boleh disia-siakan, maka sebaiknya dibakar. Ini mengikuti tradisinya Sayyidina Utsman itu. Kalau dulu supaya tidak terjadi perselisihan cara membaca Al-Quran, Al-Quran disatukan, yang lain dibakar semua. Nih. Nah, contoh lain adalah pengembangan dan penulisan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu. Penulisan dan pembuatan ilmu tersebut merupakan sesuatu yang bid'ah. Jadi sesuatu yang pada zaman Nabi dulu belum ada. Contoh saja ada penulisan Quran, kalau zaman Sayyidina Utsman tulisannya sangat sederhana sekali dan tidak ada tanda-tandanya. Apalagi tanda baca, tanda titik aja tidak ada, itu baru belakangan. Penyempurnaan itu ditambahi kalau kemudian dicoret di atas, kasih harokat itu bacanya A, kemudian kalau coretnya di bawah dibaca I, kalau ada lengkungan itu dibaca U, kalau double itu tanwen dan sebagainya, itu belakangan. Terus kemudian diberi titik, kalau ba itu titiknya di bawah 1, kalau nun titiknya di atas 2, dan seterusnya belakangan, dan itu tambahan semua. Itu masuk dalam kategori bid'ah ini. Tapi bid'ah amalan seperti itu dilakukan oleh para sahabat dan para ulama. Untuk apa? Untuk kebaikan ini. Contoh lagi, kalau dalam bentuk ibadah pada zaman Nabi, itu adalah misalnya Bilal bin Rabah. Itu suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi itu mendengar suara terumpahnya Bilal yang ada di surga. Bilalnya masih hidup, masih bersama para sahabat itu, tapi Rasulullah mendengar suara terumpahnya Bilal di surga. Nah, ketika Bilal ditanya apa amalannya sehingga dia punya status seperti itu di surga, antara yang dikatakan oleh Bilal itu adalah Bilal bin Rabah itu selalu menjaga wudhu, tidak pernah batal. Kalau batal, wudhu lagi. Nah, kalau setelah wudhu,
itu melakukan sunnah mutlak 2 rakaat, batal wudhu lagi melakukan lagi. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi dilakukan oleh Bilal dan pada akhirnya disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dapat pujian, perumpahnya Bilal sudah terdengar di surga walaupun orangnya masih hidup. Bid'ah berikutnya atau yang tetapi diterima itu adalah penyeragaman tarawih menjadi berjamaah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar itu tarawih itu ya selesai sholat Isya, tetapi sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri. Baru kemudian ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, itu beliau melihat tarawih ini tarawih pun belum ada istilahnya. Istilah pada Nabi itu adalah qiyamul lail. Istilah tarawih itu baru pada Umar ini. Orang sholat sendiri-sendiri, terus kemudian sama-sama ada di masjid, tidak ada kesatuan dan sebagainya. Bagaimana kalau di berjamaah? Maka kemudian Umar bin Khattab itu menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah. Itulah mulai disyariatkannya atau dilakukannya sholat tarawih yang bersama-sama di masjid dan kemudian berjamaah bersama. 20 rakaat sholat tarawih ditambah 3 rakaat sholat witir. Ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, kita sekarang nambahi lagi, tidak hanya tarawih berjamaah, tapi juga ada khutbah di antara tarawih dan witir atau sebelum tarawih. Nah, ini tambahan juga. Kemudian ada lagi di sebuah hadis, orang yang tawaf dengan membaca doa khusus. Saking tertariknya Nabi dengan doa orang itu, maka kemudian Nabi itu mengikuti orang itu sambil menirukan apa yang dibaca oleh orang itu. Kemudian orang itu agak tidak senang dengan diikuti oleh Nabi itu karena beliau belum kenal Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika diberitahu oleh Nabi dan ternyata para malaikat memuji doa yang dibaca oleh orang itu. Nah, ini pun tidak diajarkan Nabi, tapi doanya itu doa yang baik, jadi boleh. Demikian juga cerita yang lain tentang doa setelah i'tidal. Ada seseorang ketika sholat bersama Nabi, seharusnya semua sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Dia mengucapkan doa yang berbeda. Kemudian setelah sholat Nabi bertanya, siapa yang berdoa lain seperti itu? Tidak ada yang mengaku. Nabi mengatakan ketika mendengar doa itu para malaikat turun berebutan untuk mencatat kebaikan dari doa itu. Terus ada sahabat yang mengakui itu. Nah, sekali lagi jadi ada hal-hal seperti itu, bahwa kalau kita ruku, udah sujud, ada doanya untuk berdoa itu ternyata dibolehkan oleh Nabi, dan itu semua tentu diterima karena ditasfih oleh Nabi Muhammad SAW ini. Nah, karena ada ibadah-ibadah atau amal-amal yang diterima dan ada pula ibadah atau amal-amal yang tidak diterima, itu karena bergantung pada kondisinya masing-masing. Itu kemudian Imam Syafi'i itu mengkategorikan ada bid'ah tercela, bid'ah dhalalah, dan ada bid'ah terpuji atau bid'ah hasanah. Ini menurut Imam Syafi'i. Bid'ah dhalalah setiap hal yang diadakan dalam agama dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan ijma' dan asar. Asar ini adalah perilaku sahabat. Itu disebut bid'ah dhalalah, bid'ah yang menyesatkan. Ya, hukum bid'ah ini ada yang haram, ada yang makruh gitu. Ini kita tidak boleh melakukan yang bid'ah dhalalah seperti yang dilakukan penjelasan hikmah tadi. Adapun bid'ah hasanah, segala sesuatu yang diadakan tetapi tidak menyimpang dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Asar. Ini dikatakan sebagai bid'ah hasanah atau bid'ah terpuji. Hukum bid'ah ini ada yang sunnah, ada yang fardu kifayah. Nah, ini contoh mengembangkan ilmu tafsir. Itu tadi harus ada. Kalau tidak ada bagaimana? Ini menjelaskan
Al-Quran itu kepada semua orang, apalagi dari kalangan Arab dan bukan Arab dan seterusnya, harus ada. Ini berarti masuk fardu kifayah. Ini harus ada orang Islam, orang mukmin yang menjadi ulama, yang mengkhususkan diri mempelajari ilmu tafsir. Demikian juga ilmu hadis, demikian juga ilmu Al-Quran dan seterusnya. Ini menjadi fardu kifayah, harus ada orang-orang yang menggunakan seperti itu. Nah, kemudian yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ini yang berkaitan dengan penjelasan tadi, yang disebut dengan Sunnah itu adalah yang dikatakan Nabi, kemudian yang dilakukan Nabi atau yang didiamkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah melakukan, itu bukan Sunnah dan tidak boleh dipakai sebagai dasar hukum. Nah, sebagai contoh yang sangat sering itu kita jumpa itu adalah membaca sholawat. Itu jelas dalam Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna ala nabi, memberi selawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian semua kepada Nabi, taslimu taslima, wasallimu taslima, dan memberi salam yang sesungguhnya. Ini perintahnya jelas seperti itu. Tapi bagi orang yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah melakukan itu bisa dipakai sebagai hukum, itu terus sholawatnya hanya terbatas. Sholawatnya hanya sholawat Ibrahimi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hanya itu saja. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah, hanya itu saja. Yang lain nggak boleh. Karena apa? Nabi tidak pernah melakukan. Nah ini. Kalau pendapat yang lain tadi, Nabi tidak pernah melakukan, itu bukan dasar hukum. Tetapi perintah untuk sholawat itu jelas. Oleh karena itu ada banyak sholawat. Sholawat munjiat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan tunjina biha, dan seterusnya. Terus ada sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Ada sholawat tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi adawaiha wa afiyatil abdan, dan seterusnya. Ada sholawat burdah yang dikarang panjang lebar oleh Imam Busiri, itu dan banyak sekali. Ini bagi orang yang menganggap perintah untuk bersolawat adalah perintah umum, maka bersolawat itu mendoakan kepada Nabi, itu mesti masuk dalam kategori ada dasarnya. Dasarnya itu ya dasar umum itu tadi. Nah, mendoakan Nabi, bersolawat kepada Nabi dalam ucapan yang bagaimanapun, asal itu adalah doa baik, doa solawat, dan ini itu boleh. Ini. Kalau yang satunya lagi dia mengatakan Nabi tidak pernah membaca sholat burdah, nah tentu tidak boleh. Nah, gitu. Itu bid'ah, jadi tambah-tambahkan dan sebagainya. Contoh lagi tahlil itu kan juga seringkali dibid'ahkan karena tidak ada dasar hukumnya, kan begitu. Padahal ada dasar hukum yang umum. Dasar hukum yang umum itu adalah berdoa untuk orang yang sudah meninggal itu sampai kepada orang yang buktinya apa? Kalau kita itu masuk ke kuburan, maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa. Salamun alaikum ya ahlul darul qaumun mu'minin wa inna bikum lana ada terusnya itu. Lahiqun. Kesejahteraan atas kamu sekalian, wahai permukiman kaum mukminin, dan insya Allah kami akan mengikutimu. Ini doa itulah. Kalau tidak ada doa seperti, kalau tidak ada ini tidak bisa terima, tentu ini tidak perlu baca salam doa keselamatan untuk orang yang sudah meninggal. Juga doa yang lain, Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan seterusnya, itu kan doa juga bagi kaum muslimin yang sudah, kaum mukminat yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dan seterusnya. Jadi masuk. Nah, oleh karena itu bagi orang yang berpendapat itu ada perintah umum
yang menyatakan bahwa doa itu bisa diterima oleh orang yang sudah meninggal, maka tahlil itu pun doa. Doa yang kepada yang apa namanya, kepada orang yang sudah meninggal. Apalagi setelah jenis yang dibaca itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an mulai qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas dan seterusnya, Al-Fatihah. Terus kemudian awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, dan ayat kursi, itu kan Quran semua itu. Nah, di samping itu juga sholawat. Banyak sekali sholawat yang ada dibaca di dalam tahlil itu, ada beberapa jenis. Terus kemudian tasbih, ada, tasbihnya ada. Kemudian istighfar, ada. Nah, di samping itu, setelah baca macam-macam itu, ditutup dengan doa, Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu ila dan seterusnya. Apa maksudnya? Maksudnya Allahumma ya Allah taqabbal, kabulkanlah, wa ausil dan sampaikanlah. Allahumma taqabbal ma qara'nahu, apa-apa yang kami baca dari Al-Qur'an, dari ini dan seterusnya. Jadi di samping yang dibaca itu adalah ayat Qur'an, kemudian sholawat, istighfar, tasbih, dan lain-lain. Di belakangnya juga diikuti dengan mudah-mudahan yang dibaca itu diterima oleh Allah dan pahalanya disampaikan kepada orang yang dituju itu. Dan dengan demikian, itu tidak menyalahi tidak menyalahi perintah umum bahwa kita itu juga berdoa kepada kaum muslimin, mukminin yang sudah meninggal. Dari posisi itu tidak bid'ah yang diada-adakan, tidak menyesatkan, tapi itu masuk bid'ah yang hasanah. Jadi ada aturannya, baca qul dulu, Fatihah dulu dan seterusnya, itu masuk di sana. Jadi sekali lagi, kalau ini ada perbedaan ya, menilai yang apa namanya amaliyah yang kita amalkan itu, baik tibaan, sholawatan, kemudian ini apa namanya tahlil dan sebagainya itu, istighosah dan sebagainya itu ini apa namanya hanya perbedaan dari itu tadi. Yang pertama, dia menganggap Nabi tidak pernah melakukan itu sebagai dasar hukum, dan kita menganggap itu bukan sebagai dasar hukum, dan ada perintah umum yang diikuti, yaitu perintah baca Quran. Sama kalau malam Jumat kita baca surat Yasin, gitu ya. Ada itu sama. Kita doakan kemudian semoga pahalanya di ini. Kahfi juga ada. Kahfi itu ada hadisnya. Yasin pun ada hadisnya, sama saja. Tapi ada yang diakui dan tidak diakui dan seterusnya. Jadi sekali lagi, cara pandang terhadap hal seperti itu yang menyebabkan perbedaan. Nah, terus kemudian bagaimana kita menyikapi sesuatu yang berbeda seperti itu? Nah, menurut saya, kita itu tidak perlu berpretensi untuk mendamaikan dua pendapat itu. Kenapa? Kita yang awamul muslimin itu bukan yang bertugas untuk mendamaikan itu. Jangankan kita yang awamul muslimin, sedangkan para ulama saja itu berbeda-beda pendapatnya. Yang beliau-beliau itu punya ilmu dan sebagainya. Sudah punya beda, dan perbedaan ini sudah berlangsung ratusan atau ribuan tahun. Oleh karena itu, maka kita tidak perlu berpretensi untuk mendamaikan dua pendapat itu. Tidak perlu. Tetapi kita juga tidak perlu mencela salah satu pendapat itu. Nah, ini persoalannya, mencela ini. Apalagi kadang-kadang mencela itu dibungkus dengan tugas suci amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kepada ya orang-orang yang belum mengamalkan Islam. Nah, ini kalau Islam ini sudah ada landasannya, cuman beda sudut pandangnya, tidak perlu dicela. Justru mencela ini yang menyebabkan pertikaian di antara umat Islam yang jauh mudaratnya lebih besar. Jadi, sekali lagi, kita tidak perlu berpretensi untuk mendamaikan itu. Bahkan kita juga lebih-lebih tidak perlu saling mencela untuk itu. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini kita sudah mengikuti
pendapatnya ulama masing-masing. Selama kita itu masih melakukan rukun Islam, rukun iman, maka itu kita masih iman dan Islam. Tidak boleh kita terus mengatakan karena seperti itu, maka kemudian neraka tempatnya. Nah ini Nabi kita Muhammad SAW itu sibuk mengislamkan orang, mengimankan orang. Nah sekarang justru sibuk mengeluarkan orang dari Islam, dari iman dengan tuduhan bid'ah dan sebagainya. Tidak perlu. Sekali lagi tidak perlu. Kita mengamalkan apa menurut keyakinan kita masing-masing karena ada landasan berpikirnya. Jadi perbedaan mazhab, perbedaan itu adalah karena beda penafsiran tentang referensi, beda logika atau istinbat atau manhaj yang dipakai untuk istinbat hukum, dan beda juga pada konteks masing-masing. Oleh karena itu maka ada beberapa mazhab. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan apa yang kita ini benar-benar benar, dan bisa jadi benar semua, bisa saja itu Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Jadi sekali lagi kita lebih mengutamakan mari kita amalkan sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa harus mencela satu sama lain. Karena hadis ini tadi sering kali dipakai untuk membid'ah-bid'ahkan golongan lain yang tidak sesuai dengan golongannya. Nah, kita tidak perlu mengikuti seperti itu. Kapan itu ketika ada pengajian di tempat lain yang bertanya bagaimana kita menghadapi sikap orang suka membid'ah-bid'ahkan. Ya sudah, kita diamkan saja. Wong yang menentukan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu Allah, bukan mereka. Bukan mereka, bukan mereka. Allah yang menentukan dan kita punya landasannya. Kalau diajak berbicara baik-baik, kita jelaskan seperti penjelasan ini tadi. Semua amaliyah itu ada landasan sunnahnya, ada landasan Qur'annya. Itu penjelasannya adalah landasan yang umum, yang kemudian dilakukan secara detail masing-masing itu. Dan ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, yang ghairul mahdhah. Yang bil mahdhah itu yang sudah ditentukan waktunya, caranya dan sebagainya. Tetapi banyak ibadah yang ghairul mahdhah. Baca sholawat itu tidak ditentukan waktunya, kapan saja kita baca boleh. Yang tidak boleh adalah dibaca di tempat-tempat yang kotor, misalnya di WC, kamar mandi dan sebagainya, tidak boleh. Jadi semua kalimat thayyibah tidak boleh di sana. Tapi di luar kapan saja kita diam di dalam bis itu sambil baca sholawat boleh. Dan sholawat yang bagaimana? Asal itu berupa doa dan keselamatan pada Nabi, itu masuk dalam sholawat. Apa sholawat munjiat, apa sholawat nariyah, apa sholawat tibil qulub dan sebagainya masuk. Bukan sekedar sholawat yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, bukan sekedar itu, banyak semua doa sholawat masuk diperbolehkan. Karena apa? Karena kita menganggap perintah umum baca sholawat dan semua doa kepada Nabi yang berupa keselamatan masuk kategori sholawat, dan itu semua bukan bid'ah dhalalah, tapi bid'ah hasanah. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakkirna idza nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa ij'al talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna iyyahum min syarri al-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد الرحمن وإياك الرحيم نستعين اهدنا مالك يوم الصراط الدين المستقيم إياك صراط نعبد الذين وإياك أنعمت عليهم نستعين غير المغضوب اهدنا عليهم الصراط ولا الضالين. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Enggak, moderator. Amri. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Insinyur Muhammad Fakih yang telah memberikan kajiannya kajian kitab karya Imam An-Nawawi. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Masjid Manarul Ilmi ITS yang telah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya Bapak-bapak Ibu. Wassalamualaikum Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi